semua, Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Bide Cynthia Maharani, NIM 20060091037, mahasiswa kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan video penyuluhan mengenai makanan pendamping ASI untuk ibu-ibu yang sudah berada di samping saya. Ibu bisa lambaikan tangannya. Halo. Ibu, sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu. Nah, jadi sebelum kita mulai ya Bu ya, mengenai penyuluhannya, sebelumnya di sini ibu-ibu anaknya sudah ada yang 6 bulan, sudah ada yang lebih atau masih di bawah 6 bulan? Masih di bawah 6 bulan saya. Sama Ibu. Mau 6 bulan sih sekarang 6 bulan. Berarti lagi 1 bulan, 6 bulan gitu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya bagikan brosur terlebih dahulu ya Bu ya. Oke Bu. Ibu, terima kasih. Ibu. Oke Ibu, sebelumnya apakah ibu-ibu di sini sudah tahu ya napi ke MP ASI atau makanan pendamping ASI? Belum Ibu. Oke. Jadi MP ASI adalah makanan atau minuman yang bergizi seimbang untuk membantu nantinya pemenuhan gizi kepada bayi. Ini juga diberikan kepada bayi yang berusia 6 sampai 12 bulan dengan takaran tertentu untuk memenuhi gizi bayi seperti ini kan ya Bu. Sebelumnya ibu-ibu sudah ada yang berpengalaman mungkin barangkali anak pertama atau anak keberapa sekarang? Saya anak pertama itu. Oh, kebetulan semua sekarang masih anak pertama ya Bu. Berarti bagus karena kita sudah bisa berkumpul, kita bisa saling tukar informasi ya Bu agar nanti pada pemberian MP ASI tidak ada yang salah ya Bu. Niki makanan pendamping ASI atau MP ASI niki juga makanan peralihan dari ASI atau air susu ibu ke makanan keluarga nantinya ya Bu. Namun MP ASI niki tidak menggantikan peran ASI seperti ini Bu. Ibu karena MP ASI niki untuk usia bayi 6 sampai selanjutnya untuk 0 sampai 6 bulannya nikah, apakah ibu ada yang tahu napi nikah? Enggak tahu. Itu ASI eksklusif sebelumnya. Apa ibu-ibu di sini ada yang ASI eksklusif? Saya. Semua rencananya ASI eksklusif. Nah, kita harus applause dulu untuk diri kita Bu ya. Tidak semua wanita atau perempuan bisa menerapkan ASI eksklusif karena faktor kesibukan dan faktor dalam dirinya gitu Bu. Nah, Ibu bisa lihat di brosur halaman pertama di brosur niki ya Bu sudah lihat semua. Ya. Di sini ada mengenal MP ASI 4 bintang seperti itu ya Ibu ya semua. Ya. Jadi MP ASI 4 bintang itu merupakan MP ASI yang terdiri dari 4 jenis nutrisi. Ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran seperti ini ke Ibu. Nah, Ibu apakah sudah tahu kalau karbohidrat itu apa saja? Nasi putih Bu. Ya betul. Betul. Seperti ini kan ya Bu nasi putih, merah, kentang, jagung, oatmeal nih kan Bu. Ibu pasti sudah tahu kan sekarang roti tawar, ubi seperti ini dan protein hewani Nike dari daging sapi, bisa dari daging ayam, hati ayam atau sapi, terus ada ikan dan telur. Terus untuk protein nabatinya ibu-ibu sudah tahu semua? Sudah seperti tahu Bu ya. Ya, tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang edamame, dan juga jamurnya Bu. Saya suka edamame. Itu bagus untuk kesehatan. Lalu ada sayuran ya Bu. Di mana sayuran yang baik untuk anak-anak itu ada wortel, bayam, brokoli, labu, sawi, Bu. Nah, untuk jadwal gininya jadwal atau mengenai pemberian MP ASI ada di brosur yang lagi satu ya Bu di sebelahnya. Nah, sebelum tiang lanjut, ibu-ibu tonton dulu video nikinya Bu ya. Iya. Ditonton.
Karena sudah selesai videonya, sekarang Tiang lanjutkan ya Bu ya, mengenai jadwal pemberian makan anak-anak ibu nantinya. Ini yang pertama untuk umur 6 sampai 8 bulan sesuai dengan yang sudah saya bagikan di brosur. Jam 6 paginya nih ada ASI, terus jam 8 ada bubur susu. Nah, lalu untuk bubur susunya nih untuk cara pengolahannya ada nanti di brosur di baliknya Bu. Terus ada buah. Nah, untuk buah ini ibu tidak boleh langsung memberikan potongan terlalu besar seperti itu. Tapi ibu bisa mengolahnya menjadi jus mungkin Bu, atau sebelum diberikan si bayi ibu bisa cincang terlebih dahulu atau digeprek gitu Bu ya, agar tidak keras. Lalu jam 12-nya nih ada ASI atau air susu ibu. Nanti jam 2 ibu bisa kasih ASI lagi. Terus jam 16.00 ibu kasih buah lagi. Buahnya itu harus bervarian Bu ya, tidak selalu harus mahal seperti kiwi, itu tidak selalu seperti itu. Ada yang lebih bermanfaat seperti pisang, pepaya ya Bu ya. Tidak selalu harus buah-buahan yang mahal. Lalu nanti jam 6-nya ibu kasih nasi tim saring. Nanti untuk cara pembuatan sudah terlampir di brosur di belakangnya Bu ya. Nanti jam 8 ada ASI. Nah, nanti jangan ibu kasih baru anaknya nangis gitu, jangan ibu kasih makan malam-malamnya ya Bu ya. Dan ada juga waktu penyuluhan sebelumnya. Ada Bu Bidan, kenapa sih anak saya itu makannya sedikit? Nah, kita juga harus lihat dulu dari umur anaknya seperti itu ya Bu ya. Karena tidak mungkin ya Bu ya, umur anak baru 6 bulan langsung makan 1 piring full. Kita harus menstimulasinya secara sedikit demi sedikit, misalnya 1 sampai 2 sendok dulu, baru dia berangsur-angsur membanyak ketika umur anak sudah bertambah. Lalu kita beranjak ke usia anak 8 sampai 10 bulan. Di sana masih sama ya Bu ya, tapi di jam 12-nya itu kita sudah bisa kasih nasi tim saring atau dengan tekstur yang lebih kasar, karena kan postur gigi, mulut anak dan kesiapan dalam tubuhnya itu sudah berubah. Jadi kita bisa stimulasi dengan yang lebih kasar seperti itu Bu. Lalu bisa dilanjutkan dengan ASI. Terus tadi kan pada anak usia 6 sampai 8 bulan kita pakai buah. Ibu bisa ganti juga dengan biskuitnya Bu, dengan biskuit mau ibu buat sendiri atau ibu beli. Itu boleh ya Bu. Lalu jam 6-nya lagi ada nasi tim saring atau kasar. Lalu dilanjutkan dengan ASI seperti yang sudah saya jelaskan lagi. Saya tekankan jangan kasih makan si dedeknya itu lewat dari jam larut malam ya Bu ya. Lalu ada usia bayi 10 sampai 12 bulan. Nah, seperti biasa Bu, pagi-paginya kasih ASI dulu. Lalu nasi tim utuh, karena adiknya kan ini 10 sampai 12 bulan, hampir semua giginya sudah berisi ya Bu ya, dan stimulasi atau kesiapan mulut dan organnya itu sudah bisa. Lalu jam 10-nya kita kasih buah atau biskuit. Kita juga bisa kasih bubur susu, karena energi yang dibutuhkan oleh anak sudah semakin meningkat untuk aktivitasnya, misalnya nanti bermain, untuk aktivitas lainnya lah seperti belajar berjalan seperti itu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan dengan ASI lagi, lalu nanti diselingi lagi dengan buah atau biskuit atau bubur susu. Terus jam 6 kita tetap kasih nasi tim utuh. Terus dilanjutkan dengan ASI. Sekarang untuk bayi usia 12 sampai 18 bulan. Yang pertama ada seperti biasa, kita bisa pakai ASI atau susu ya Bu. Lalu karena anak ini sudah siap dalam segi mulutnya dan posturnya, kita sudah biasa berikan nasi keluarga lengkap. Namun dalam catatan, nasi keluarga lengkap yang baik bergizi untuk si anak ya Bu ya. Lalu dilanjutkan dengan buah atau biskuit di jam 10. Lalu lagi di jam 12 nasi keluarga lengkap, dengan catatan sesuai dengan kebutuhan si anak dan bermanfaat untuk gizi si anak. Lalu dilanjutkan dengan susu.
nanti bisa dilanjutkan dengan buah atau biskuit. Dan jam 6-nya lagi yang terakhir nasi keluarga, dan sebelum tidur di jam 8 ada susu. Nah, di sini juga ada di bawahnya ini ya Bu ya. Untuk jenis-jenis atau menu-menu yang bisa Ibu berikan itu ada pure brokoli, ada pure wortel, ada pure labu, terus nasi tim bayam, nasi tim daging merah, terus ini juga ada cara-cara mengolah. Di sana juga ada Bu ya, cara-cara mengolah, misalnya untuk puding anak, cara membuat finger food gini. Finger food ibu-ibu sudah tahu, finger food itu makanan yang bisa dipegang atau seperti biskuit gitu Bu ya. Di sana sudah ada, ibu bisa cari tahu atau ibu bisa mencoba membuatnya Bu ya. Nah, baik, segitu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Saya ingin bertanya Ibu, anak saya kan sudah mau masuki 4 bulan. Nah, ketika saya membuat bubur, nanti kalau anak saya tidak mau makan, bagaimana caranya Ibu? Baik Ibu, karena MPASI ini merupakan peralihan ya Bu ya, dari air susu ibu atau susu ke makanan keluarga. Kita tidak bisa berangsur-angsur langsung anak harus mau seperti ini ke Bu. Kan jenis MPASI itu banyak ya Bu ya, ada nasi tim, ada pure gitu ya Bu ya. Nanti kita bisa stimulasi, misalnya hari pertama ini anaknya Ibu kasih pure brokoli, nggak mau, dia terus menolak. Nanti besoknya atau siangnya deh Ibu bisa kasih dengan pure wortel atau bubur tim dengan pisang, bubur tim susu atau pisang dengan susu seperti ini ke Ibu. Apa bisa dimengerti? Bisa Ibu, terima kasih Bu ya. Baik Ibu, sudah jelas semua ya Bu ya? Sudah Ibu. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah diluangkan untuk sharing bersama saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf ya Bu ya apabila ada kesalahan kata, dan saya sangat apresiasi Ibu semua sudah mau mendengarkan dan sudah mau sharing mengenai makanan pendamping ASI pada anak-anak Ibu. Baik, sekian video penyuluhan makanan pendamping ASI dari saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.